Halo teman-teman pecinta catur, welcome back to my channel Mukas Chess Experience. Jadi pada video kali ini kita akan membahas pertandingan yang sangat-sangat menarik dari seorang legenda catur yang biasa kita kenal dengan sebutan Magician from Riga atau penyihir dari Riga, yaitu Mikhail Tal. Dimana di sini kita akan melihat bagaimana Mikhail Tal menghancurkan lawannya dengan sangat mudah, yaitu dalam 18 langkah. Oke, bagaimanakah keseruan permainannya? Langsung saja kita ke pembahasannya. Di sini, Mikhail Tal memegang buah putih dan buah hitam dipegang oleh Sviridov. Dan permainan dimulai dengan pion ke E4, lalu dibalas dengan pertahanan Sisilia dengan pion ke C5, lalu kuda ke F3, pion ke D6, dan Mikhail Tal memilih variasi terbuka dengan pion ke D4 dan merupakan variasi yang cukup umum digunakan oleh para pemain catur. Dan di sini tentu saja hitam memakan dengan C kali D4, lalu kuda kali D4 dan kuda ke F6 mengancam pion, lalu kuda ke C3 dan pion ke G6. Dan di sini kita mendapatkan opening dari Sisilia Dragon, di mana Sisilia Dragon ini merupakan Sisilia yang cukup populer digunakan oleh pecatur. Karena pada Sisilia ini kita akan mendapatkan gajah yang sangat aktif di petak G7 yang akan menguasai petak pusat dan juga diagonal yang sangat panjang. Pada Sisilia Dragon biasanya cara bermainnya untuk kedua belah pihak, putih akan melakukan rokade panjang atau rokade ke sayap menteri, dan hitam akan melakukan rokade pendek atau rokade ke sayap raja. Dan kedua belah pihak akan saling memajukan pion. Hitam akan memajukan pion A dan B-nya untuk menyerang putih, dan putih akan melakukan serangan di sepanjang jalur H dengan dorongan G4 dan H4. Oke. Bagaimanakah? Nah, lihat di sini, putih melanjutkan dengan gajah ke E3, lalu gajah ke G7, pion ke F3 untuk mencegah lompatan ke petak G4. Oke, pertanyaannya, di sini bagaimana jika hitam melakukan lompatan kuda terlebih dahulu dengan kuda G4 dengan tujuan mengancam gajah yang ada di E3? Di sini langkah terbaik dari putih adalah dengan gajah ke B5. Dan setelah gajah ke 7, maka menteri kali G4. Menteri tidak bisa dimakan oleh gajah karena gajah terpin oleh gajah yang ada di B5. Dan setelah gajah makan gajah, maka hitam akan kalah 1 perwira. Oke, kita kembali ke permainan. Jadi di permainan hitam melanjutkan dengan gajah ke G7, lalu pion ke F3, kuda ke C6, menteri ke D2 dengan persiapan rokade panjang, gajah ke D7, rokade panjang, menteri ke A5 untuk mengancam pion yang ada di A2 sewaktu-waktu, yang dilanjutkan oleh putih dengan raja ke B1. Dan langkah raja ke B1 ini cukup umum dimainkan jika kita melakukan rokade panjang. Oke, di sini hitam melanjutkan dengan benteng ke C8. Hitam tidak berani melakukan rokade pendek karena putih akan siap untuk menyerang sayap raja milik hitam dengan dorongan pion ke G4 dan H4. Tapi di sini walaupun raja hitam tidak melakukan rokade, putih tetap melakukan dobrakan di sayap raja dengan pion ke G4. Dilanjutkan dengan pion ke H6. Maksud hitam adalah untuk mencegah petak G5 dari sorongan pion putih. Dan putih tetap konsisten dengan rencananya melakukan dorongan pion ke petak H4 untuk mendorong pion ke petak
G5 untuk mengusir kuda yang ada di F6. Oke, di sini hitam melanjutkan dengan pion ke A6 untuk persiapan dorongan pion ke B5, gajah ke E2, kuda ke E5, lalu pion ke G5 mengancam kuda, pion H kali G5, pion H kali G5, dan di sini hitam melakukan langkah benteng kali H1. Sebenarnya langkah terbaik hitam mungkin di sini adalah dengan menjalankan kuda ke H5 untuk menutup diagonal, untuk menutup jalur H bagi benteng putih, sehingga buah putih tidak akan bisa masuk melalui sep raja. Tapi di sini karena hitam memakan benteng yang ada di H1, dan kita akan melihat sangat luar biasanya seorang Mikhail Tal. Di sini putih tidak memakan benteng yang ada di H1, tetapi memakan kuda yang ada di F6. Wow, kita bisa lihat jika hitam memakan balik pion, maka benteng kali H1, dan putih akan unggul 1 perwira di sini. Oleh karena itu, hitam memilih untuk memakan benteng yang ada di D1, skak, yang wajib dimakan oleh putih. Dan kira-kira dengan buah apa putih akan memakan benteng yang ada di D1? Saya akan memberikan waktu bagi teman-teman untuk memikirkan langkah terbaik putih di sini. Oke. Selamat untuk teman-teman yang berhasil menemukan langkah terbaik dari putih di sini, yaitu dengan kuda kali D1. Dan setelah menteri kali D2, langkah terbaik putih adalah dengan memakan gajah yang ada di G7. Dan posisi ini sangat-sangat luar biasa. Di posisi ini hitam menyerah karena hitam hanya memiliki pilihan untuk melarikan menterinya ke petak manapun menteri hitam lari, maka putih akan menjalankan pion ke G8, promosi menteri, dan ini akan langsung menjadi skakmat untuk hitam. Dan di posisi ini memang sudah sangat sulit, tidak ada langkah yang bisa dilakukan oleh hitam, karena walaupun hitam mengorbankan menterinya, misalnya dengan menteri kali D1 di sini, maka pion yang ada di G7 juga tidak dapat dicegah promosinya. Jadi ini adalah posisi yang sangat luar biasa yang dimainkan oleh seorang Mikhail Tal. Oke, teman-teman, mungkin sekian video kali ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan video ini. Dan bagi teman-teman yang menyukai video seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan semakin lebih baik lagi. Oke, thank you for watching, dan sampai jumpa di video selanjutnya.